Salam. Pada kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kuperbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala di binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bagian dari keseluruhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Bagaimana di dalam keseluruhan pasal ini, ayat ini maksud saya, di pasal 3 ini kita melihat bagaimana Allah menegakkan keadilannya, Allah mendisiplinkan umatnya, Allah yang menegakkan keadilan itu dengan menghukum umatnya, tetapi di sisi yang lain Allah juga mendemonstrasikan kasihnya, cintanya kepada manusia. Dan ayat yang kita baca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-15 ini bicara tentang kasih sayang Tuhan kepada manusia. Di satu sisi Allah harus menghukum manusia, tetapi di sisi yang lain Allah harus mengasihi manusia. Maka tema kita untuk kesempatan ini sidang jemaat yaitu anugerahnya bagi kita. Anugerah Allah yang luar biasa bagi kita. Kasih sayang Allah kepada kita manusia yang berdosa sejak zaman Adam dan Hawa hingga hari ini. Nah, dari mana Bapak Ibu sidang jemaat kita mengetahui anugerah Allah bagi kita? Yang pertama di sini kalau kita perhatikan ayat 8 sampai ayat 9 bahwa Allah berinisiatif, Allah yang bertindak, yaitu mencari manusia yang sudah berdosa. Allah yang berinisiatif, bukan manusia. Coba perhatikan di sana. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia bersembunyi. Manusia takut untuk berkomunikasi, berjumpa dengan Allah. Karena dia tahu dirinya telah berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Inilah dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Manusia bukannya datang mencari Allah, manusia bukannya menemui Allah. Pada saat Allah datang, seperti yang sebelum-sebelumnya, ada kemesraan, ada kerinduan di sana, ada rasa kedamaian di sana. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, manusia bersembunyi, manusia menjauh dari Allah. Oleh karena anugerah Allah inilah kita melihat, terlihat sekali di sana Allah yang memulai, Allah yang mencari, sampai ada perkataan pernyataan, "Di manakah engkau?" Allah yang mendatangi, Allah tetap mencoba berkomunikasi dengan manusia yang sudah berdosa. Allah yang mendatangi, bukan manusia yang mendatangi Allah. Allah yang menemui manusia, bukan manusia yang menemui Allah. Bukan manusia yang lebih dulu berkomunikasi, berbicara dengan Allah setelah jatuh dalam dosa.
tetapi Allah lah yang memulai membangun komunikasi itu. Di sini luar biasa. Allah yang penuh dengan keadilan dan harus menegakkan keadilan. Dan nyata juga adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Allah yang penuh dengan anugerah. Tidak hanya zaman Adam dan Hawa setelah manusia jatuh dalam dosa, tetapi juga hingga hari ini. Saat ini kepada siapa saja Allah coba menyapa, Allah coba mendatangi. Tinggal tergantung sejauh mana respon, tanggapan dari setiap orang yang disapanya. Berbahagialah Bapak Ibu. Bukannya seperti Adam dan Hawa yang menghindar, yang menyalahkan Tuhan dan saling menyalahkan di antara manusia. Tetapi kita mau pada saat Allah menyapa kita dengan segala kesalahan dan dosa kita, kita penuh dengan kesadaran diri, mengakuinya, memohon pengampunan, memohon belas kasihan yang daripada Allah. Karena Allah itu setia dan adil. Seperti apa dosa kita, masa lalu kita, Allah akan ampuni, Allah akan bersihkan, sucikan. Jika kita sungguh-sungguh penuh kesadaran mengakuinya, memohon belas kasihan Allah untuk mengampuni kita, dan kita meminta bimbingannya untuk terus ada di dalam jalannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya Adam dan Hawa datang menemui Tuhan, seandainya Adam dan Hawa waktu itu tidak hanya datang kepada Tuhan dan mengakui dosanya, tidaklah akan sejauh ini akibat dosa. Tapi memang dosa melahirkan dosa. Apa yang ada di dalam bayangan Adam dan Hawa tidak sesuai dengan kenyataan. Dia bukan sama seperti Allah, tetapi dia harus menanggung akibat dari dosanya. Tapi puji Tuhan, sidang jemaat, Allah tetap menyatakan anugerahnya kepada manusia yang berdosa, termasuk kepada kita sekalian. Yang kedua, anugerahnya bagi kita terlihat bagaimana Allah memberitahu bahwa sang penggoda itu lawan kita, sidang jemaat. Itu ayat di 15a. Allah sudah mewanti-wanti, Allah memberitahu kepada kita bahwa penggoda itu, iblis, itu adalah lawan kita, musuh kita, yang akan menyesatkan, yang akan menjatuhkan kita. Itu dibuktikan dalam kehidupan Adam dan Hawa, sidang jemaat. Oleh karenanya, jangan ada kompromi, jangan ada untuk keinginan mendekat, jangan ada memberi ruang, dan jangan bersahabat dengan sang penggoda, sidang jemaat. Yang saya maksudkan di sini, jangan kompromi, jangan mendekat, jangan memberi ruang, jangan bersahabat, adalah kita harus bisa membatasi diri. Jika ada dosa, sidang jemaat, jika ada hal-hal yang mau coba mempengaruhi kehidupan kita, kita katakan tidak. Kita menghindar, kita menjauh. Jika ada tawaran dari orang, udah harus seperti ini, datang ke dukun ini, datang di sana, semua akan selesai. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak apa-apa, sedikit berbuat, tidak apa-apa, Tuhan akan mengampuni. Pakai jimat juga nggak apa-apa, pakai opo-opo juga nggak apa-apa, dendam sedikit nggak apa-apa, menghindar memusuhi orang sedikit nggak apa-apa. Sidang jemaat, ini sifatnya membuka ruang, ini sifatnya bersahabat dengan si jahat, si penggoda itu. Tuhan mengingatkan kepada kita, terutama untuk kita hari-hari belakangan ini, gunakan akal kita, nalar kita dengan situasi kondisi apapun. Jangan mudah kompromi, jangan mudah membuka diri, termasuk mitos dan lain sebagainya. Sidang jemaat, kita tetap percaya kepada Yesus.
Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu kita ikuti, itu kita dengar. Apa yang difirmankan oleh Allah, ini panduan kita. Ikuti saja sidang jemaat. Tidak berat kalau kita beserta dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, anugerahnya bagi kita adalah Allah memberikan jalan keluar atas tsunami dosa dan akibatnya. Tsunami dosa dan akibatnya. Allah tidak membiarkan manusia dalam kematian. Allah tidak membiarkan manusia di dalam kemelaratan, di dalam keterpisahan dengan Allah. Allah tidak menghendaki manusia untuk terus berada di dalam hukuman kekal. Allah mengambil inisiatif, dan di ayat 15 bagian B ini adalah penginjilan yang pertama kali sidang jemaat. Bahwa melalui keturunan perempuan itu, ini harus diingat, melalui keturunannya, bukan keturunan laki-laki tetapi keturunan perempuan, yang menunjuk kepada nubuatan Mesias, di mana Allah mengirim, Allah mengutus, Allah memberi Mesias kepada umat manusia. Allah itu sendiri datang di dalam Yesus Kristus supaya manusia boleh percaya, menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat sidang jemaat. Anak yang di dalam kandungannya, dalam kandungan Maria, bukan karena adanya andil manusia. Jelas-jelas dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 20, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Anak yang dilahirkan itu adalah anak yang akan menyelamatkan manusia. Itu juga di ayat yang ke-21 dari Matius pasal 1. Anak darah itu mengandung bukan karena perbuatan atau andil manusia. Itu datang daripada Allah sendiri. Dan melalui anak yang dikandung oleh Maria itu, yang bernama Yesus, itu adalah penyelamat. Supaya setiap manusia yang berdosa dan ada di dalam hukuman dosa boleh dibebaskan, menerima kemuliaan Allah, menerima damai sejahtera daripada Allah, menerima berkat-berkat yang daripada Allah, menerima kedamaian di tengah-tengah kehidupan yang menghimpit, dan juga adalah keselamatan kehidupan kekal. Itu yang Allah berikan, itu yang Allah sampaikan, itu yang Allah perbuat dalam rangka menyelesaikan dosa tsunami dan akibatnya pada diri manusia. Bukankah itu sidang jemaat anugerahnya bagi kita? Itu luar biasa. Itu adalah anugerah luar biasa yang Allah nyatakan bagi kita. Yang pertama tadi, Allah mengambil inisiatif untuk mencari, menemukan manusia. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita bahwa musuh kita adalah sang penggoda atau iblis. Dan yang ketiga, Allah memberikan solusi, yaitu melalui Yesus Kristus, anak dari perawan Maria, supaya manusia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang saya bisa bagikan untuk kita sekalian sidang jemaat. Mari kita tetap terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, bersyukur atas hidup ini, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, bahwa anugerah-Mu luar biasa atas kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus memperjelas lebih jauh lagi, membuat kami semakin paham dan hidup di dalamnya. Hamba juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit di masa pandemi ini. Biarlah iman mereka tetap bertumbuh, tetap maju di dalam Tuhan, tetap mendisiplinkan diri untuk beribadah, tetap mencari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Terima kasih, tolong Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang sekiranya ya Tuhan lupa, yang sekiranya lalai, yang sekiranya malas di dalam beribadah bersama dengan keluarganya.
Tuhan ingatkan, Tuhan ampuni mereka. Terima kasih supaya kami sama-sama menerima berkat Tuhan. Kami sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan takut akan Tuhan sehingga kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan pelihara. Yang menghadapi situasi-situasi sulit, pencobaan-pencobaan berat, kiranya tidak takut menghadapi semuanya, tidak lemah, tidak mundur, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Akhirnya hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu sekali lagi sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahu-membahu untuk mengatasi segala macam hal yang membuat keadaan semakin sulit. Termasuk Tuhan tolong supaya pemerintah kami tetap semangat, tetap kuat, dikaruniakan hikmat bijaksana untuk membangun bangsa negara ini sehingga Indonesia tetap ada dalam kesejahteraan. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari sidang jemaat kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.